Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami dapat yang berjudul Biomedical Signal and Image Processing in MATLAB. Pertama-tama saya akan memberitahu tentang job desk kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Mahandika Dias. Job desk saya mencari jurnal, membagi job desk, membuat video, dan mengedit video. Lalu untuk Christopher, job desk-nya mentranslate jurnal, menyusun laporan, dan membuat video. Untuk Ahmad Dandi, job desk-nya melakukan percobaan ke dalam MATLAB dan implementasi ke dalam MATLAB GUI, lalu membuat video juga. Lalu kita akan lanjut ke jurnal, ya, seperti di judul Biomedical Signal and Image Processing in MATLAB, yaitu sinyal biomedik dan processing image di dalam MATLAB. Sebelumnya seperti di job desk tadi, Christopher kan sudah mentranslate, jadi ada translate hasil bahasa Indonesianya. Pertama saya akan membacakan abstraknya. Saat ini, teknik untuk analisis dan pemrosesan gambar biasanya dapat digunakan secara luas di industri medis. Teknik yang digunakan dalam aplikasi medis dengan menggunakan data gambar. Data gambar akan digunakan untuk mendapatkan detail proses dalam pencitraan pasien. Jadi, garis besarnya dari abstrak ini, MATLAB sangatlah berpengaruh bagi medis untuk mendapatkan hasil-hasil gambarnya, dan ini MATLAB adalah salah satu model matematika untuk sinyal dan pemrosesan biomedis. Nah, di dalam jurnal ini mereka menggunakan metode thresholding, yang dimana metode thresholding ini dapat diklasifikasikan menjadi dua nama, yaitu ambang tunggal dan ambang ganda. Di ambang tunggal, gambar akan dibagi menjadi dua wilayah homogen yang berbentuk hitam dan putih. Untuk multiple thresholding, gambar tersegmentasi menjadi 3 wilayah homogen. Jadi ini adalah contoh dari hasil metode ini tadi, dan kita telah menentukan judul program yang sesuai dengan jurnal ini adalah pemisahan region gambar menggunakan metode multi-thresholding. Ya, selanjutnya akan dilanjut dengan Ahmad Dandi ketika dia mengimplementasikan ke MATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dandi Muzaki dari kelompok 2 akan mendemokan program pemisah region citra menggunakan metode multi-thresholding pada MATLAB. Sebelum itu, apa itu multi-thresholding? Multi-thresholding digunakan untuk memisahkan antar region dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan nilai intensitas pixel dari citra grayscale. Prinsip dari metode ini sama seperti metode thresholding pada umumnya, namun yang membedakan adalah jumlah nilai thresholding yang digunakan. Pada contoh ini digunakan 2 buah nilai threshold untuk pemisah antar region. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pemrogramannya, kita jalankan dulu programnya seperti apa yang saya buat. Nah, ini tampilan awalnya.
Kita pilih file image-nya, file citranya. Kali ini saya menggunakan gambar mawar. Nah, yang pertama, membaca dan menampilkan citra asli. Di program ini, yang pertama yang kita mulai tadi kan mengambil file gambar dulu, browse file gambar. Ini untuk memulai pemilihan filenya, saya menggunakan codingan ini. Jika filenya tidak ada, maka ditampilkan user selected cancel. Jika ada, maka lanjut untuk membaca dan menampilkan citra asli. Pada step ini membaca dan menampilkan citra asli, hasilnya adalah figure 1 ini. Lanjut untuk yang kedua, mengekstrak dan menampilkan komponen red dari citra asli. Nah, ini codingannya, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil untuk step kedua. Step ketiga, melakukan multi thresholding pada komponen red dengan nilai threshold 100 dan 240. Pada nilai intensitas pixel dari komponen red antara 0 sampai 100 akan masuk dalam region 1. Selanjutnya, pixel 100 sampai 240 akan masuk region 2, dan 240 sampai 255 akan masuk dalam region 3. Ini hasilnya. Nah, pada gambar tersebut, region 1 dipresentasikan oleh objek berwarna biru. Jadi ini. Region 2 berwarna cyan. Ini. Dan region 3 berwarna kuning. Nah, untuk step keempat, menampilkan hasil segmentasi pada masing-masing region. Menampilkan hasil segmentasi pada masing-masing region. Codingannya. Hasilnya ini untuk region 1, ini untuk region 2, dan ini untuk region 3. Nah, seperti ini. Sekian untuk demo program dari pemisahan region pada citra menggunakan metode multi thresholding. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christopher Siaan. Terima kasih. Ya, melanjutkan dari penjelasan Dandi, untuk program kami ini baru setengah jadi karena berdasarkan jurnal ini untuk pengaplikasian pemrosesan gambar biometrik di MATLAB ini menggunakan teknik Gaussian filter dan juga multi thresholding. Tapi di program kami baru ada multi thresholding karena kami belum cukup paham dengan Gaussian filternya. Jadi untuk multi thresholding sendiri ini bisa dilihat dari fungsi inQuantis ini. inQuantis yang arti dari fungsi itu adalah menetapkan nilai kedua interval akhir yang didefinisikan secara implisit. Seperti yang sudah dibilang Dandi, dua interval akhir yang didefinisikan secara implisit 100 dan 240, dan keluarlah hasil yang bisa kita lihat di sini. Dan setelah
dilakukan multi-thresholdingnya, segmentasi yang muncul ada 3 region. Nah, keuntungan MATLAB dalam dunia biomedik ini bisa kita lihat di poin 2. Di sini ditulis oleh penulisnya ini bahwa pemrosesan citra biomedis juga mirip dengan pemrosesan citra biomedis dalam berbagai dimensi yang mencakup peningkatan dan tampilan gambar yang ditangkap oleh X-ray, ultrasound, MRI, kedokteran nuklir, dan bahkan teknologi pencitraan optik. Teknik pemrosesan gambar biomedis dapat merekonstruksi dan memodelkan sinyal 2 dimensi dan membuat gambar 3 dimensi. Pemrosesan dan analis gambar juga dapat digunakan untuk menentukan volume, diameter, dan pembuluh darah tumor. Pemrosesan sinyal biomedis adalah analisis yang melibatkan analisis pengukuran yang memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan. Para insinyur menemukan metode atau proses baru untuk memvariasikan sinyal-sinyal ini dengan menggunakan rumus dan algoritma matematika. Kenapa? Bisa kita lihat di poin 1. Di sini dituliskan bahwa MATLAB adalah salah satu perangkat lunak teknis tingkat tinggi yang digunakan untuk mengembangkan algoritma dan bahasa komputasi. MATLAB mudah untuk dimodifikasi dan mudah digunakan ketika berurusan dengan matriks besar. Lab matematika juga hanya menggunakan skrip bahasa untuk memastikan semua tes statistik dan matriks mudah dimanipulasi. Jadi yang bisa kami simpulkan, kemajuan teknologi sekarang itu memudahkan dunia medis untuk mengetahui kondisi yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak terbatas hanya mesin X-ray. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.